Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rasya Munir dari kelas A8 dengan NIM 0402025348. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai keterkaitan kalimat yang diampuh oleh dosen Dr. Kasma F. Amin, SSMPD. Jadi mari kita lanjut ke tugas. Jadi keterkaitan kalimat adalah hubungan antar kalimat dalam paragraf agar ide mengalir dengan jelas dan tidak membingungkan. Setiap kalimat harus mendukung gagasan pokok serta tersusun secara logis. Keterkaitan ini dapat dibentuk melalui penggunaan kata sambung, pengulangan, kata kunci, kata ganti, atau urutan ide yang runtut. Jika keterkaitan terjaga, paragraf menjadi mudah dipandu dan mudah dipahami. Contoh paragraf dengan keterkaitan kalimat yang benar. Belajar secara rutin memberikan banyak manfaat bagi siswa. Dengan belajar teratur, siswa lebih mudah memahami materi yang sulit karena otak terbiasa memahami informasi secara bertahap. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu mereka mengatur waktu dengan lebih baik. Oleh karena itu, belajar rutin menjadi salah satu cara penting untuk meningkatkan prestasi. Jadi, ini contoh paragraf tanpa keterkaitan atau salah. Belajar secara rutin penting bagi siswa. Matahari terbit dari timur setiap pagi. Banyak siswa suka jajan di kantin. Buku pelajaran juga harus dibawa ke sekolah. Jadi, keterkaitan kalimat bukan sekadar menyusun kalimat secara berurutan, melainkan membangun jembatan logika agar pembaca dapat berpindah dari satu ide ke ide berikutnya tanpa hambatan. Secara logistik, ini terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu kohesi atau bentuk. Hubungan antar unsur dalam wacana yang ditambahi oleh alat bahasa, kata hubung, kata ganti. Koherensi atau makna. Kepaduan gagasan atau isi sehingga pesan tersampaikan secara logis. Teknik membangun keterkaitan untuk menciptakan paragraf yang padu, kita dapat menggunakan 4 teknik utama. Yang pertama itu kata transisi atau konjungsi, menggunakan kata hubung seperti namun, oleh karena itu, selain itu, sebagai hasilnya. Referensi kedua, atau kata ganti, menggunakan kata ganti seperti ia, mereka, hal ini, atau itu untuk merujuk pada subjek sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. Yang ketiga itu substitusi dan repetisi, mengulang kata kunci atau menggunakan sinonim untuk menjaga fokus pembaca pada topik utama. Yang keempat itu paralelisme, menggunakan struktur kalimat yang serupa untuk menunjukkan bahwa beberapa ide singkat kepentingan yang sama. Berikut jenis konjungsi dan fungsinya. Menggunakan variasi kata hubung akan membuat tulisan Anda terasa lebih hidup dan mengalir. Fungsi urutan atau waktu. Contoh kata hubungnya pertama, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Fungsi pertentangan. Contoh kata hubungnya namun, sebaliknya, walaupun, demikian, akan tetapi. Fungsi sebab akibat. Contoh kata hubungnya oleh karena itu, sehingga, akibatnya, karena hal tersebut. Fungsi tambahan informasi, contoh kata hubungnya, selain itu, di samping itu, tambahan lagi, pula. Fungsi kesimpulan, contoh kata hubungnya, singkatnya, jadi, sebagai, kesimpulan, maka dari itu. Contoh analisis perbaikan. Mari kita lihat bagaimana kalimat-kalimat yang terpisah bisa dijahit menjadi satu kesatuan yang kuat. Kalimat terpisah atau lemah. Hutan hujan tropis memiliki banyak biodiversitas tinggi. Banyak spesies punah karena deforestasi, kita harus menjaga kelestarian hutan. Kalimat berkaitan atau kuat. Hutan hujan tropis memiliki biodiversitas yang sangat tinggi. Namun saat ini banyak spesies di dalamnya terancam punah akibat deforestasi yang masif. Oleh karena itu, langkah nyata untuk menjaga kelestarian hutan sangat mendesak untuk dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Saya Andi Muhammad Rasya Munir, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.